Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailah yauman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan kembali murajaah atau mengkaji kembali tentang fikih shalah, fikih yang perlu kita pahami tentang masalah hukum-hukum sholat, yaitu dalam hal ini marilah kita bersama berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam sholat kita. Ada banyak tinjauan ya dalam masalah ini, yang mana ada beberapa kesalahan yang merupakan perbedaan pendapat ya di antara madhab, dan ada masalah-masalah kaitannya dengan kesalahan yang merupakan hal yang tidak ada perbedaan ya. Jadi kita membahas dalam hal yang tidak ada perbedaannya, karena kalau tentang perbedaan dari beberapa madhab ini sangat relatif ya. Tentang melafalkan niat, kemudian tentang kaitannya dengan beberapa hal yang lainnya ya, itu masing-masing madhab berbeda. Nah, kita dalam hal ini adalah membahas tentang hal yang tidak ada perselisihan tentang suatu kesalahan ya, dan kita hanya membahas bagian saja, yaitu kesalahan-kesalahan yang patut untuk kita hindari dan sebisa mungkin ya kita hindari dalam melaksanakan sholat kita ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 31, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah min qabli ayatiya yaumul la bay'u fihi wa la khilaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik itu secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan. Relevansi dari ayat ini adalah firman Allah Ta'ala yang dalam hal ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintah dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus, yuqimus shalah, agar mereka ini menegakkan sholat, mendirikan sholat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, perintah sholat ini bukan semata-mata mengerjakan ya, tetapi adalah mendirikan atau menegakkan, yang ini memiliki makna lebih mendalam ya, supaya kita dalam hal sholat ini serius mengerjakan dengan penuh secara tepat syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta pelaksanaannya dengan khusyuk. Bapak-Ibu sekalian, sholat adalah amal pertama yang nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang populer
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi sholatu." Sesungguhnya pertama-tama yang nanti akan dihisab amal seorang hamba adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha. Apabila sholatnya beres, sholatnya bagus, tidak ada masalah, sholatnya itu makbul, diterima, maka dia mendapatkan keberuntungannya, dia berhasil, dia sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila sholatnya itu terdapat cacat, terdapat hal-hal yang membuat tidak sah, maka dia menyesal dan menjadi rugi. Fa in intaqasa min fardatihi syai'un, apabila ada kekurangan, ketidaksempurnaan dari sholat wajibnya, qala rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah hambaku punya amal sunnah, punya sholat sunnah, sholat rawatib ataukah nawafil, fayukamalu biha man taqasa minal fardhah. Maka amal yang sunnah itu, sholat yang sunnah itu bisa menutupi amalan atau sholat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian itu pula yang berlaku untuk amal-amal yang lainnya. Inilah ya, bahwasanya betapa pentingnya sholat itu, baik itu yang wajib ataukah yang sunnah. Kita tidak cukup dengan yang wajib saja, tapi adalah yang sunnah-sunnah ini harus kita perhatikan. Di antara para pendahulu kita, walaupun dalam kesibukannya menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin, di antaranya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau dengan kesibukannya yang luar biasa, tapi dalam sehari semalam sholat sunnahnya itu tidak kurang dari 100 rakaat. Ini menunjukkan semangat beliau yang luar biasa, kualitas beliau yang luar biasa, yang menjadi qudwah bagi kita semuanya, insyaallah. Kemudian sama sekalian, ada peringatan dalam hadis yang lain. Di dalam hadis hasan riwayat, di dalam disebutkan di Sahih Targhib wa Tarhib, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satupun sholat itu yang diterima. Antara setelah balik sampai saat ini, usianya sudah 60 tahun dan sudah sekian, nggak bisa dihitung ya jumlah sholatnya, tapi tidak diterima sholatnya. Apa kira-kira sebabnya? Dalam hadits ini secara eksplisit disebutkan ya, sebab yang menjadi tertolaknya sholat tersebut. Yang ini menjadi perhatian kita semuanya. Barangkali orang itu menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujudnya, atau dia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi tidak memperhatikan gerakan yang ada dalam rukuk dan sujudnya, kemudian tidak tumakninah dan lain-lainnya, sehingga sholat yang sudah dikerjakan sekian banyak menjadi tertolak. Ini sangat disayangkan. Kemudian ada lagi hadis sahih riwayat Abu Dawud, yang artinya sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat, namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau maksimal setengahnya. Jadi tidak sampai 2/3, apalagi 100%. Inilah hal yang perlu untuk kita waspadai bersama, bahwa masing-masing di antara kita
kualitas sholatnya berbeda-beda. Maka mari kita bersama-sama memperbaiki terus-menerus, tidak cukup dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini. Inilah diantara yang kita waspadai ya, contoh pelaksanaan rukuk yang tidak sempurna. Nah, yang di sebelah kiri itu tidak maksimal dalam rukuknya, punggungnya tidak rata. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah terlalu membungkuk. Kalau tadi terlalu berdiri, kalau ini terlalu membungkuk. Mohon diperhatikan posisi tangannya. Barangkali dia menyesuaikan tangannya yang mungkin terlalu panjang ya. Jadi tidak ditaruh di lututnya tapi di bawah lututnya, sehingga posisi punggungnya terlalu menurun. Nah, inilah yang menjadi tidak sempurna gerakan sholat seperti ini. Kemudian yang juga perlu kita waspadai tentang pencurian yang terjadi dalam sholat. Pencurian bukan hanya soal uang ya, tapi ternyata ada pencurian dalam sholat. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu sholatah. Pencuri terburuk adalah orang yang mencuri sholatnya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriqu sholatahu, bagaimana caranya dia mencuri sholatnya? Qala, beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi dia tidak menyempurnakan rukuk dalam sholatnya dan juga sujudnya, tidak tumaknina dan juga tidak sesuai gerakannya tersebut. Baiklah, Bapak sekalian ya, mari coba kita bahas satu persatu tentang beberapa kesalahan ya. Tidak semuanya tapi hanya sebagian saja yang mungkin bisa menjadikan sholat kita itu tidak sempurna, bahkan mungkin tertolak. Kita kan hanya sebab secara ikhtiar manusiawi, makbul dan tidaknya tadi sesuai dengan kualitas antara 1 dan 5 itu Allahu a'lam ya. Kita hanya bersifat untuk berusaha saja. Hasilnya itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah menunda-nunda sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pelanggaran karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah kepada orang-orang beriman. Tidak bisa kita geser-geser ya. Sholat subuh tapi jam 7 misalnya ya. Sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib karena mungkin dalam perjalanan. Nah, itulah yang mungkin sudah pernah kita diskusikan dalam keadaan musafir. Ada yang berpendapat tidak ada sholat di atas kendaraan, kalaupun sholat hanya semata-mata hormatul waktu. Saya kira itu ijtihadiyah masing-masing kita ya. Jadi yang penting adalah kita berusaha untuk sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sebisa mungkin di awal waktu. Baik itu sholat isya pun juga sebisa mungkin di awal waktu. Nah, kalau ada udzur baru boleh. Ada udzur yang sangat darurat, yang sangat mendesak, misalnya kondisi sakit ya. Kondisi sakit ini adalah kondisi yang menuntut kepada kita ya untuk tetap berjuang, berusaha supaya bisa sholat. Dan ada rukhsah, keringanan-keringanan, di antaranya supaya bisa meringankan orang yang sedang sakit, maka bisa mengakhirkan antara akhir waktu dan awal waktu ya. Misalnya antara zuhur dan asar, maka zuhurnya sholat sebelum asar sedikit, kemudian asarnya di awal waktu supaya tidak terlalu jeda jauh dalam hal menjaga wudhunya. Itu kalau sakitnya parah gitu. Tapi kalau sakitnya biasa, saya kira justru kesempatan sholat adalah kesempatan kita untuk rehat dan juga mencurahkan
segala unek-unek kita kepada Allah Ta'ala yang itu menjadi sarana untuk komunikasi kita dengan Allah. Yang kedua, jamaah sekalian, di antara kesalahan sholat adalah tidak menggerakkan bibir ketika takbir maupun membaca bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Jadi dibatin semuanya ya. Alasannya Allah Maha Tahu dengan isi hati kita. Nah, itu hanya analisa pribadi ya. Jadi yang namanya bacaan itu adalah ya kita baca. Kalau memang sholat sirri ya bacaannya terdengar oleh pribadi kita. Jadi sholat itu bukanlah sekedar gerakan tanpa adanya bacaan di dalamnya. Sering terjadi di antara kita sholat membaca ayat-ayat Al-Qur'annya dalam hati tanpa sedikit pun bibirnya bergerak. Maka alangkah baiknya jika sholat menggerakkan bibir ketika takbir maupun membaca bacaan sholat lainnya, itu dilakukan supaya kita tahu apa yang kita baca dan bacaan yang dibaca itu dengan benar. Tetapi tidak boleh terlalu keras, apalagi dalam sholat jamaah akan mengganggu kepada samping kanan kirinya. Jadi cukup kita gerakkan bibir dan terdengar secara pribadi, kita hayati. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekhusyukan. Kita hayati apa yang kita baca dalam sholat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ini yang penting yang kita singgung di depan tadi ya. Tidak tumakninah ya, tidak tenang di dalam sholatnya. Makna tumakninah adalah seseorang yang melakukan sholat secara diam atau tenang, baik itu dalam rukuknya, kemudian iktidalnya, sujudnya, dan juga duduk di antara dua sujud. Kalau berdiri insya Allah karena diimbangi dengan bacaan relatif ya semuanya bisa tumakninah ya. Tapi kalau sudah rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud lagi, nah itulah terutama sholat-sholat yang rokaatnya banyak, yaitu sholat tarawih ini. Bukan hanya mengejar jumlah rokaatnya, tapi yang paling penting adalah tumakninahnya, itmi'nannya ya. Dia harus ada pada posisi tersebut, di mana setiap ruas-ruas tulang ditempatkan pada tempatnya yang sesuai. Tidak boleh terburu-buru di antara dua gerakan dalam sholat sampai dia selesai tumakninah dalam posisi tertentu sesuai waktunya. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang disebut musyi sholat, orang yang sholatnya kualitasnya buruk, dia tergesa-gesa, tidak tumakninah, maka dipanggil oleh beliau dan dikatakan sholli fa innaka lam tusolli, kamu ulangi lagi sholatnya karena sebenarnya kamu belum sholat. Nah, maka tetap dia belum paham sampai dipanggil lagi, dikasih perintah lagi sholli fa innaka lam tusolli sampai 3 kali, belum paham. Akhirnya dikasih penjabaran bahwasanya sholat itu takbir begini, berdiri begini, intinya adalah tumakninah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, kalau tadi adalah ya sudah kita sebutkan di awal ya, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya, yaitu dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian yang keempat adalah tidak khusyuk dalam sholat dan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalamnya. Mereka tidak mendapat pahala sholatnya dengan sempurna disebabkan tidak adanya kekhusyukan dalam hati atau melakukan gerakan yang melalaikan dalam sholatnya. Ada 3 hal yang harus kita hindari di sini ya. Yaitu yang pertama, gerakan itu tidak ada kaitannya dengan rukun, dilakukan secara sering dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi 3 poin ini. Garuk-garuk kepala padahal enggak gatal misalnya ya, tapi terus-menerus dalam satu rukun. Kalau dalam mazhab Syafi'i melebihi 3 kali gerakan yang di luar rukun itu sampai bisa membatalkan. Kalau yang lainnya relatif lebih longgar ya di mazhab Hambali. Tapi tetap harus kita waspadai ya.
Jadi inilah yang bisa mengurangi kekhusyukan, gerakan-gerakan yang tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya, menyingkirkan gangguan, ataupun mungkin kita menyempurnakan soft yang ada di depan kosong. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, boleh ya kalau hal-hal yang darurat seperti itu. Kemudian yang kelima adalah seseorang bermain dengan pakaian atau jam atau yang lainnya. Ini juga sama, mirip dengan yang keempat ya. Beliau bersabda dalam hadis, jika salah seorang dari kalian sedang sholat, cegahlah ia untuk tidak menghapus kerikil sehingga ampunan datang padanya. Karena saat itu di Masjid Nabawi lantainya masih pasir, sehingga kalau sujud kerikil menempel di keningnya. Nah, maka di sini tidak perlu dihapus karena akan bisa mengurangi kekhusyukan. Nah, kalau hal yang seperti itu saja itu bisa mengurangi, apalagi yang lain-lainnya. Jadi itulah ya hal-hal yang perlu kita waspadai bersama. Kemudian jemaah sekalian, yang keenam adalah ini ya, membaca Al-Quran dalam ruku atau selama sujud. Ini dilarang ya, tidak boleh. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran selama ruku atau dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Kalau dalam sujud boleh, silakan kita berdoa ya. Kalau niatnya doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan potongan ayat Al-Qur'an ya. Kalau niatnya memang untuk doa boleh. Tapi kalau niatnya untuk murojaah dalam sujud, misalnya ayat tertentu, maka itu tidak boleh. Jadi rukuk dan sujud ini tempat kita dilarang membaca Al-Quran. Al-Quran baik ya, inilah yang namanya ibadah tauqifiyah seperti ini ya. Ibadah kita itu bukan semata-mata berdasarkan logika ya. Mungkin kalau dalam pandangan orang awam, loh, kenapa nggak boleh? Al-Quran kan bagus ya. Al-Quran kan wahyu Allah, masa nggak boleh dibaca dalam sholat, dalam rukuk sujud? Nah itu kan pendapat pribadi ya. Jadi yang namanya ibadah sholat tauqifiyah ini ya kita apa adanya, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak perlu ada inovasi-inovasi pribadi kita ya. Yang ketujuh adalah memandang ke atas selama sholat atau melihat ke kiri dan ke kanan tanpa alasan tertentu. Beliau dalam hadis dikatakan, cegahlah orang-orang itu untuk mengangkat pandangan ke atas atau biarkan pandangan mereka tidak kembali lagi, seperti ini ya. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah orang-orang berhenti mengarahkan pandangannya ke langit atau pandangannya mereka nggak kembali. Kalau nggak terus ya kan susah ya, kita nggak bisa lihat depan, kita kehujanan juga, jadi susah. Ini kan sepanjang disumpahi ya oleh Rasulullah SAW orang yang melakukan pelanggaran itu ya. Maka dengan inilah, alasan inilah ya, kita dalam hal menghias masjid itu juga ada batasannya. Jangan sampai berlebihan sehingga menimbulkan ketertarikan orang-orang tertentu dan mengurangi kekhusyukan. Ini sangat dilematis ya. Ada beberapa masjid yang kaligrafinya bagus ya, luar biasa indahnya. Nah, kalau dia penggemar kaligrafi ini penasaran, kira-kira ini bacanya apa ya, ini jenis khot apa ya, ini bagaimana cara, macam-macam lah ya. Itu kan akhirnya menjadi doror ya, menjadi bahaya bagi para jamaahnya. Baiklah, berikutnya larangan atau yang harus kita hindari yang ke-8 adalah melihat ke sekeliling tanpa ada keperluan apapun. Ini juga mirip ya. Jadi pencurian itu bukan hanya soal ruku dan sujud saja, tapi juga dalam hal melihat sekeliling ini. Itu adalah curian yang sengaja dibisikkan setan pada umat dalam sholatnya. Melihat ke kanan ke kiri, kira-kira
soft ini berapa jumlahnya ya, kapasitas ini masjid ini berapa kalau penuh. Nah, itulah bisikan-bisikan setan yang tidak ada gunanya dan menjadi terganggu lah sholat kita. Yang kesembilan ya, ini kadang-kadang kita lupa atau mungkin kebiasaan ya, menutup mata tanpa alasan. Hal ini makruh sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, menutup mata bukan dari sunnah Rasul. Yang terbaik adalah jika membuka mata tidak merusak kekhusyukan sholat, maka lebih baik kita membuka mata. Namun jika hiasan, ornamen dan sebagainya di sekitar orang sholat atau antara dirinya dengan kiblat mengganggu konsentrasinya, maka diperbolehkan menutup mata. Namun demikian pernyataan untuk melakukan hal itu dianjurkan mustahab pada kasus ini. Ya barangkali misalnya kalau kita sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, yang lalu lalang orang luar biasa, hilir mudiknya, maka ya dalam hal ini kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Jadi supaya kita tidak terganggu dengan pemandangan yang di depan, maka perintahnya adalah melihat ke tempat sujud. Sebagaimana kisah ya, yang diceritakan di antara para sahabat Rasulullah SAW tentang sholat Rasulullah fi qiyamihi wa ruku'i wa sujudihi binahwi min sholati amirul mu'minin, yaitu diceritakan Umar bin Abdul Aziz ya, bahwasanya kana basaruhu ila maudhi'i sujudihi, adalah sholatnya itu pandangannya ke tempat sujudnya. Jadi bukan ke depan ya, bukan barangkali kita ditakdirkan Allah Ta'ala sholat ya di pelataran Ka'bah, Masya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa disegerakan dan sesering mungkin ziarah ke sana. Maka walaupun di depan Ka'bah tidak melihat ke arah Ka'bah ya, tapi ke arah sujud. Kalau melihat ke Ka'bah lalu lalang orang-orang tawaf yang malah terganggu, yang tawaf dengan berbagai macam rupanya dan berbagai macam bentuknya, kita malah terganggu. Maka melihat adalah ke tempat sujud kita masing-masing. Kemudian yang ke-10 adalah seorang wanita yang tidak menutupi kepala dan kakinya dalam sholat. Saya kira ini kesalahan yang fatal ya. Sebagaimana hadis Nabi, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mencapai usia haid, usia balik, kecuali jika dia memakai jilbab atau khimar. Kita sudah sempurnakan biasanya dengan memakai mukena yang sekarang sudah inovasi macam-macam. Kalau era zaman dahulu warnanya putih saja, tapi ternyata kaum muslimin sekarang sudah lebih moderat dan lebih modis, sehingga ya macam-macam warnanya, dan memang nggak harus putih ya. Yang biasanya putih hanya kita saja. Dari negara-negara lain itu malah banyak yang hitam dan warna-warni ya. Dari orang-orang Bangladesh, Pakistan itu wanitanya macam warna-warni pakaian sholatnya untuk yang perempuan. Yang ke-11 adalah makan atau minum atau tertawa. Para ulama berkesimpulan orang yang sholat dilarang makan dan minum juga ada kesepakatan di antara mereka. Jika seorang melakukannya dengan sengaja, maka ia harus mengulang sholatnya. Ini sudah jelas ada kesepakatan, itu bisa membatalkan sholat seseorang ya, kecuali hal-hal yang kecil ya, mohon maaf, misalnya kalau ada sebagian sisa makanan yang ada di mulut ya, selilitan misalnya ya, itu bagaimana ya, sebisa mungkin tidak kita telan dan kita ambil ya, sebisa mungkin ya. Tapi kalaupun sudah kita usahakan ternyata tertelan, maka ini ya namanya rukhsah atau makfulah ya. Yang kecil seperti itu kan susah untuk dihindari. Makanya dianjurkan kalau sebelum sholat ya membersihkan mulutnya. Kemudian ya itu tidak membatalkan wudhu ya, makan minum ya. Tapi kalau itu menyebabkan terganggu aroma mulutnya, apalagi kalau yang dimakan itu bau yang menusuk, misalnya sayur jengkol ataupun pete ya, maka itu dianjurkan membersihkan dulu sikat gigi. Kalau yang bisa membatalkan wudunya adalah daging unta
Kalau kita kan bukan makanan ini ya, bukan makanan kita, karena baunya yang tajam. Ke-12, mengeraskan suara hingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ibnu Taimiyah mengatakan siapapun yang membaca Al-Quran dan orang lain sedang sholat sunnah, maka tidak dibenarkan baginya untuk membacanya dengan suara keras, karena akan mengganggu mereka. Sebab Nabi SAW pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka sholat asar, dan beliau bersabda, hai manusia, setiap kalian mencari pertolongan dari Rabb kalian, namun demikian jangan berlebihan satu sama lain dengan bacaan kalian. Biasanya kalau sambil menunggu sholat Jumat ya, membaca surat Al-Kahfi karena mungkin sebelumnya belum sempat, malamnya belum sempat, maka baru kita baca sambil menunggu waktu masuk sholat Jumat. Tapi lupa, kanan kiri masih ada yang sholat sunnah, tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah intidhar, sholat sunnah mutlak dan lain-lainnya, maka bacaannya harus dilirihkan. Nah, bagaimana kalau yang mutar kaset murotal itu takmirnya misalnya ya? Nah, ini bagaimana hukumnya ya? Ini sudut pandang berbeda-beda lah ya. Jangan sampai kita menjadikan apa yang kita lakukan itu mengganggu kekhusyukan jamaah. Intinya di situ ya, tentang bagaimana prosentasenya ini bacaan Quran baik, tapi ini mengganggu kekhusyukan, ini buruk. Nah, kira-kira mengandung maslahat tapi menyebabkan madarat, itu kan kaidah fikihnya jelas ya. Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan hal yang mengandung mafsadat itu lebih didahulukan daripada menyebabkan kemaslahatan ya. Masing-masing sudut pandang berbeda-beda. Ada yang pokoknya syiar, ini kan untuk mengingatkan macam-macam lah ya. Ini sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang ke-13, mengangkat kaki dalam sujud. Ini barangkali ada kebiasaan-kebiasaan anak-anak ya. Makanya kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak boleh mengangkat rambut atau dahi termasuk hidung kita. Kemudian kita harus menampilkan 2 telapak tangan kita, 2 lutut dan 2 telapak kaki. Jadi harus benar-benar menyentuh ke lantai dan menggerakkan jari-jari kaki menghadap kiblat. Tiap bagian kaki harus menyentuh lantai. Jika diangkat salah satu dari kakinya, sujudnya tidak benar sepanjang dia lakukan itu dalam sujud. Kemudian ini masih ada kaitannya ya, tidak berhati-hati untuk melakukan sujud dengan 7 anggota tubuh kita. Inilah 7 anggota tubuh kita. Pada saat disyaratkan oleh beliau, umir tuan nasjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Kemudian alal jabha, pada saat beliau menyampaikan atas ini kening, wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya di atas hidungnya. Artinya hidung ini adalah satu kesatuan dengan wajah yang di situ ada kening ya, masuk satu ya. Satu tulang masuk satu rangkaian. Kemudian ala waliyada ini 2 telapak tangan kita, warubata ini yaitu 2 lutut kita, watrafil qadama ini dan ujung-ujung kaki kita, walanak fitafiyab wasya'ar, dan tidak mengangkat ya. Jadi tidak menutupi gamis dan rambut di anggota-anggota ini ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Wakana yumakkinu ya. Jadi dia berusaha untuk mengokohkan atau menjauhkan antara 2 lututnya, kemudian juga atraf qadamaihi, dan juga ini ruas jari-jarinya itu ya. Jadi disatukan. Wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi bi atrafi asabihima al-qiblah. Kemudian wa yansibu rijlaihi, jadi 2 kakinya itu ditegakkan,
wa kana yaftahu asabi'ahuma, dan membuka, jadi jari-jarinya. Kemudian ini gambarnya, ra'aitu Rasulullah SAW yumakkinu anfahu minal ardi kama yumakkinu jabhatahu. Aku pernah melihat Rasulullah menempelkan hidungnya di bumi atau di lantai, sebagaimana juga keningnya, menempel seperti ini. Nah, kurang lebih inilah ya. Idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabtua bayatu ibtaihi. Jadi pada saat kita sujud itu adalah merenggangkan antara kedua tangan kita itu, tidak seperti ya binatang ya. Kemudian kita menunjukkan ketiak ya, bayatu ibtaihi, jadi merenggangkan. Kemudian inilah contoh kesalahan yang lain, meletakkan tangan kanan kiri kita saat sujud menempel lantai seperti anjing, yaitu gambar yang sebelah kanan itu. Jadi walaupun perempuan tetap tidak boleh. Jadi kalau dulu pernah ada fikih wanita berbeda sholatnya dengan laki-laki, itu tidak benar. Sama saja ya, wanita sama saja dengan laki-laki gerakannya. Nah, kecuali dalam hal-hal yang mungkin karena sempit ya, kita sholat berjamaah disesuaikan, tapi jangan sampai ini menempel ya di lantai seperti gambar itu. Kalau sebelah kiri ini apa kira-kira kesalahannya? Nah ya, kakinya nggak menempel ya. Jadi tumit kakinya itu dan ruas telapak kakinya itu tidak ditempelkan kanan kiri. Itulah kesalahannya, walaupun sudah benar dijauhkan antara perut dan pahanya ya, kemudian tangannya juga sudah benar, tapi tidak menempel kakinya. Itulah kesalahannya. Nah, kemudian yang juga perlu untuk diperhatikan ini ya, ada yang menyembul di situ ya. Bagi anak-anak muda tertentu barangkali sholatnya pakai kaos oblong misalnya, boleh, tetapi harus diperhatikan kalau ada yang menyembul di balik bajunya. Nah, maka di sebagian masjid ini menyediakan rompi khusus dipinjamkan kepada jamaah supaya pada saat sujud tidak ada yang terlihat di antara auratnya. Kemudian yang ke-16, membunyikan persendian tulang dalam sholat. Ini juga merupakan larangan. Sesungguhnya kamu kehilangan ibumu karena membunyikan persendian ketika kamu sholat. Itulah larangan dalam hadis riwayat daripada Ibnu Abbas. Kemudian yang ke-17, membunyikan dan mempermainkan antar jari atau tasbih selama dan sebelum sholat. Pada saat kita di masjid, terutama menunggu waktu, terutama pada saat sholat Jumat ya, itu tidak boleh. Jika salah seorang dari kalian wudhu dan pergi ke masjid untuk sholat, cegahlah dia memainkan tangannya, karena waktu itu dia sudah termasuk di dalam sholat. Jadi harus menjaga kekhusyukan. Yang ke-18, sholat dengan pakaian yang bergambar, apalagi gambar makhluk bernyawa, termasuk pakaian yang terdapat tulisan atau sesuatu yang bisa merusak konsentrasi orang yang sholat di belakangnya. Biasanya kaos tertentu, produk-produk tertentu, tapi gambarnya di punggung ya. Nah, itu menjadi penasaran yang belakang, ini apa maksudnya, terus menjadi konsentrasinya rusak ya. Jadi itulah dilarang. Yang terakhir 19, sholat di atas pemakaman atau menghadapnya. Sebagaimana hadis, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku telah melarang kalian melakukan hal itu. Kalaupun sekarang fakta ada di Masjid Nabawi, ada kuburan Nabi, termasuk sekarang di dalam kompleks masjid, ya itu ya masalah yang menjadi kontradiktif ya sejak dulu ya sampai sekarang. Karena sebenarnya dulu kuburan beliau di luar kompleks masjid,
Jadi di kamarnya Aisyah pada saat beliau sakit dan sampai meninggal. Nah, setiap Nabi dan Rasul meninggalnya di tempat itu, dikuburnya di situ. Maka dikuburkanlah di situ di luar masjid. Tapi karena Masjid Nabawi mengalami perluasan, maka akhirnya masuk menjadi area masjid. Yang sebelumnya dulu bukan area masjid, sekarang sudah area masuk. Ini memang pro kontra ya, yang ulama-ulama Saudi dulu pernah memfatwakan untuk memindahkan kuburannya ke Baqi, tapi ditentang oleh kaum muslimin di penjuru dunia ya, karena kuburan beliau ini masih utuh, jasadnya masih utuh ya. Jadi itu tidak menghormati, kalau dipindahkan berarti tidak menghormati. Saya juga kurang paham bagaimana, sejauh mana sifat darurat yang ada pada saat itu ya. Kalau memang perluasan, kenapa perluasannya nggak ke arah barat saja ya, jadi tidak ke arah timur ya, kan beliau rumahnya awalnya di sebelah timurnya masjid, mabaina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah ya, antara mimbarku dan rumahku ada raudhah. Nah, sekarang raudhah itu juga masuk dari kompleks masjid yang menjadi tempat favorit setiap jamaah yang berziarah ke Masjid Nabawi. Kenapa tidak diarahkan ke barat sampai sejauh-jauhnya? Nah, Allah alam ya, sejauh mana pertimbangan yang ada pada saat itu, ini tidak perlu kita diskusikan ya, karena ya saya kira sudah menjadi domain lah para ulama-ulama internasional insyaallah. Baiklah, ini sebagian dari yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sholat kita semuanya berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.